Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah negara yang isinya ribuan pulau, ratusan suku, dan bahasa yang beda-beda banget kok bisa ya jadi satu? Ini bukan cuma soal geografi loh, tapi ini adalah inti dari teka-teki super keren yang kita kenal sebagai Indonesia. Oke, buat mecahin teka-teki ini kita mulai dari angkanya dulu ya. Coba bayangin, ada lebih dari 1.300 suku bangsa. Serius, ini nggak salah denger loh. Angka resmi, sebanyak itulah kelompok etnis yang ada di Indonesia. Dan masing-masing itu punya budaya, tradisi, dan cerita uniknya sendiri. Dan itu belum selesai, masih ada lagi. Ada lebih dari 718 bahasa daerah yang sudah diverifikasi. Dan ini bukan cuma dialek ya, tapi beneran bahasa yang beda satu sama lain. Skala keragamannya itu luar biasa banget. Nah, dari semua fakta tadi, muncullah julukan buat Indonesia, negeri seribu wajah. Dan ini bukan sekedar kata-kata puitis aja loh, tapi ini adalah kenyataan kita sehari-hari. Inilah yang membentuk jati diri bangsa kita. Keragamannya itu juga masuk sampai ke urusan keyakinan. Jadi selain agama-agama besar yang kita semua tahu, ada juga loh kepercayaan-kepercayaan lokal yang kaya banget, kayak Parmalim, Sunda Wiwitan, Kaharingan, dan banyak lagi. Semuanya ini hidup berdampingan, dan masing-masing itu sama pentingnya, ibarat benang-benang yang menenun corak spiritual Indonesia. Oke, jadi pertanyaan besarnya sekarang adalah, dengan semua perbedaan itu, gimana ceritanya Indonesia bisa bersatu? Nah, jawabannya itu ada di sebuah konsep yang unik banget. Konsep tentang adanya dua identitas yang hidup barengan di dalam diri setiap orang Indonesia. Ini nih inti dari semua pembahasan kita. Gimana caranya ribuan kepingan puzzle yang kelihatannya beda-beda banget, ini bisa nyambung jadi satu gambar yang utuh. Jawabannya ternyata bukan soal politik atau geografi, tapi jauh lebih dalam dari itu. Lebih ke soal filosofis. Ini dia kuncinya, teori identitas ganda. Coba deh bayangin, setiap dari kita sebagai orang Indonesia itu punya dua lapis identitas. Lapisan pertama itu identitas primordial yang datang dari suku kita, adat kita, daerah asal kita. Terus ada lapisan kedua, yaitu identitas nasional yang menyatukan kita semua sebagai orang Indonesia. Coba kita bedah lagi ya. Di satu sisi ada identitas primordial kita. Nah, ini yang warna-warni, yang isinya suku, bahasa, agama kita masing-masing. Terus di sisi lain ada identitas nasional. Ini ibarat satu payung besar yang sama buat kita semua, yang bikin kita jadi orang Indonesia, nggak peduli latar belakang kita apa. Nah, poin pentingnya di sini adalah dua identitas ini bukan sesuatu yang bertentangan. Justru disinilah letak keunikan, bahkan bisa dibilang kejeniusan dari konsep bangsa Indonesia. Kita bisa nih merangkul semua perbedaan di level primordial, tapi di saat yang sama kita juga menjaga satu kesatuan nasional yang kuat. Tapi persatuan ini nggak datang gitu aja ya. Ini adalah sesuatu yang harus terus-menerus dibangun, dirundingkan, dan disepakati bareng-bareng. Nah, sekarang kita lihat yuk, gimana sih prosesnya? Prosesnya tuh kira-kira begini. Ada orang-orang atau kelompok-kelompok kecil kan, masing-masing punya identitasnya sendiri. Mereka kumpul, terus lewat ngobrol, lewat interaksi, mereka cari titik tengahnya. Nah, dari situ akhirnya mereka sepakat buat bikin satu identitas baru yang lebih besar, identitas bersama yang bisa mewakili semuanya. Dan proses ini tergambar dengan sempurna di semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Ini bukan cuma slogan loh, tapi ini adalah panduan filosofisnya. Semboyan ini mengakui kalau kita itu bineka, alias berbeda-beda, beragam. Tapi di saat yang bersamaan, kita punya tujuan yang sama, yaitu Tunggal Ika, alias menjadi satu. Biar gampang bayanginnya, gini deh. Ingat nggak hari pertama masuk sekolah baru? Awalnya kan kita dikelilingi orang-orang yang nggak kita kenal, cuma sekumpulan orang asing. Tapi setelah kenalan, ngobrol, berinteraksi, lama-lama kerumunan itu berubah jadi komunitas kan? Nah, prinsip yang sama juga berlaku di skala negara. Dan ternyata proses kayak gini, proses interaksi dan membentuk identitas bersama, itu bukan hal baru loh buat kita. Ini udah ada akarnya jauh di sejarah Nusantara. Bahkan sebelum ada nama Indonesia. Yuk kita mundur sedikit ke masa lalu buat lihat buktinya. Ratusan bahkan ribuan tahun lalu, pelaut-pelaut hebat dari Nusantara itu berlayar jauh banget sampai ke pesisir Afrika. Mereka nggak cuma bawa rempah-rempah, tapi juga bawa gagasan. Mereka berinteraksi di sana, berbaur, bahkan ada yang menetap. Hasilnya keren banget. Lahirlah sebuah identitas campuran yang unik,
komunitas Afro-Indonesia yang dikenal sebagai Zanj di Afrika Timur. Ini bukti nyata dari peleburan budaya. Dari cerita kuno ini, kita bisa ambil dua pelajaran penting. Pertama, ketemu sama hal-hal yang berbeda itu bukan ancaman. Justru itu kesempatan buat kita jadi lebih kaya wawasan. Dan kedua, yang lebih penting lagi, kalau interaksi antar budaya itu tulus, itu bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, sebuah identitas campuran yang inovatif. Jadi bisa dibilang semangat buat berinteraksi, beradaptasi, dan bikin persatuan dari keragaman itu bukan ide baru. Itu udah jadi bagian dari DNA bangsa kita selama ribuan tahun. Nah, itu tadi cerita masa lalu. Sekarang kita balik lagi ke masa kini. Setelah tahu semua ini, terus apa artinya buat kita sekarang? Gimana caranya kita bisa pastiin warisan persatuan ini tetap terjaga? Tugas besar kita semua sebagai satu bangsa adalah melihat keragaman ini bukan sebagai masalah, tapi sebagai aset kita yang paling berharga. Inilah sumber kekuatan kita, sumber inovasi kita, dan yang bikin kita jadi bangsa yang tangguh. Terus apa yang bisa kita lakuin secara pribadi? Sebenarnya simple, tapi dalam banget. Pertama, kita harus sadar dan mengakui kalau kita ini memang beragam. Kedua, jangan cuma sadar, tapi coba deh buat kenal dan paham satu sama lain. Dan yang ketiga, yang paling penting, tunjukkan rasa hormat yang tulus untuk setiap perbedaan yang ada. Intinya yaitu kita harus proaktif. Persatuan itu nggak akan datang kalau kita cuma diam aja. Mengenal budaya lain itu bukan berarti budaya kita jadi hilang loh. Justru sebaliknya, wawasan kita jadi lebih luas, kita jadi bisa membangun jembatan pemahaman, dan akhirnya kita bisa hidup bareng dengan damai. Nah ini soal beda cara pandang yang penting banget. Gini, bangga sama budaya sendiri itu bagus, tapi bukan berarti kita boleh merendahkan budaya lain. Cara pikir yang sehat itu adalah kita bangga sama identitas kita, tapi di saat yang sama kita juga menghormati dan bahkan mengagumi keunikan budaya orang lain. Pada akhirnya, keragaman buat Indonesia itu bukan pilihan, itu sudah takdir kita. Jadi, pertanyaan paling pentingnya itu bukan apakah kita mau hidup dalam perbedaan, tapi bagaimana cara kita memilih untuk merawat perbedaan itu? Bagaimana kita merayakan dan mengubahnya jadi kekuatan terbesar kita? Nah, jawaban dari pertanyaan itu ada di tangan kita semua.